Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Setip. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kekasih-kekasih Tuhan, setip atau penghapus adalah suatu alat yang tak terpisahkan dari anak sekolah selain buku, pensil, dan ballpoint. Setip ini berfungsi untuk menghapus kesalahan tulisan atau gambar yang ditulis dengan pensil. Setip ini memang terbatas, hanya mampu menghapus tulisan pensil, namun bukan untuk tinta ballpoint. Sebab tinta ballpoint sangat susah untuk bisa dihapus, dan kalaupun bisa akan merusak bukunya. Seperti halnya tinta ballpoint atau pulpen yang sangat susah dihapus dengan setip biasa, demikian halnya dengan tinta ballpoint di hati kita, saudaraku. Dalam hati kita ini ternyata sudah banyak tertuang tulisan-tulisan yang menandai siapa-siapa yang sudah menyakiti, membohongi, mengkhianati, merendahkan, menjatuhkan kita. Bahkan itu sudah terpatri dan tercampur dengan dendam dan kemarahan yang rasanya sangat pahit. Seakan tidak ada penghapus atau setip yang bisa menghapusnya. Dalam kitab Kejadian ada satu tokoh yang sering digambarkan dengan pewatakan yang sembrono, mudah terbawa nafsu, ceroboh, kasar, dan pendendam. Dia adalah Esau. Dia merasa punya alasan yang kuat untuk membenci adiknya yang bernama Yakub. Esau ini memang sangat dendam kepada adiknya Yakub yang memang secara licik telah mengambil hak kesulungannya. Karena merasa dikhianati, maka Esau berniat membunuh adiknya itu. Dirinya sudah termakan dendam, dan hal itu tertulis dengan tinta kepahitan yang seakan-akan tidak bisa dihapus lagi. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa ternyata Esau sesungguhnya juga layak disebut pemenang. Meski ia bukan menjadi nenek moyang bangsa besar, yaitu bangsa Israel, tetapi Esau berhasil menang atas dirinya sendiri. Esau telah berhasil menghapus dendam yang tertulis dengan tinta kepahitan itu dengan setip yang bernama pengampunan. Alkitab mencatat sikap Esau ini ternyata sudah berubah 180 derajat, saudaraku. Esau telah berhasil menemukan penghapusnya. Ia berhasil menemukan setipnya. Ia telah mampu membereskan kepahitan yang pernah ia rasakan terhadap adiknya Yakub. Kemarahannya menjadi keramahan, ancaman menjadi pelukan, dendam menjadi persahabatan. Hal ini seperti yang tertulis dalam Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku, kita bisa belajar bahwa jika seorang seperti Esau saja bisa menang atas kepahitan, apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan kalahkanlah kepahitan, kesedihan, dan dendam. Temukanlah setip kita masing-masing, maka pemulihan dan berkat besar akan terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, ajar kami dan mampukanlah kami untuk bisa menerapkan kasih-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang baik dalam masyarakat di sekitar kami maupun dimanapun kami berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.